Selamat pagi. Pagi. Kita kan belum kenalan nih Pak. Boleh. Nah, kita kenalan dulu ya Pak. Ya. Perkenalkan kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Angkatan 2020. Okay. Nah, kebetulan nih Pak, kita ada tugas tentang lawpreneur, mau wawancara Bapak. Nah, jadi kita kenalan dulu nih Pak satu-satu. Baik. Di sini ada saya sendiri, Eka Suci Fitrianingsih, lalu sebelah saya ada. Saya sendiri Intan Abdo. Ya, terus di sini juga ada anggota saya yang lain, ada Lia Listiana, Raden Hisham Al-Naufal, Alfian Ramdhani, Anton, dan Kartono. Oke. Nah, mungkin anggota mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana masih belum mengenal Bapak nih. Jadi Bapak boleh dong memperkenalkan diri secara singkat. Baik, terima kasih ya adik-adik Universitas Buana Perjuangan. Yang perkenalkan, nama saya Dian Abadi. Saya asli dari Palembang. Kebetulan pada waktu mahasiswa saya menimba ilmu di Bandung, tepatnya di Universitas Pajajaran. S1 di Unpad, S2 kebetulan saya di Karawang, mengambil di Universitas Singapura Bangsa. Karir saya awalnya mulai dari awal nih, saya sebagai HR di Bandung, Human Resource ya, SDM. Ya sebelum itu flashback dulu, pendidikan saya kebetulan pada waktu di Bandung, saya ngambil 2 fakultas dalam satu waktu. Oh, double degree ya Pak? Double. Pertama saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Pajajaran. Jurusannya yaitu Administrasi Personalia. Itu di tahun 91. 92 saya masuk Fakultas Hukum, ambil Fakultas Hukum. Nanti kita cerita. Sebenarnya dua-dua bukan jurusan yang saya ingini, gitu kan. Cuman masuk di sana, nanti kita bahas ya. Yeah. Nah, tamat dari situ saya sudah melamar, nanti dialamilah oleh Kadin. Masuklah kita ke dunia industri. Kemudian karirnya mentong sampai dengan pindah ke Karawang. Di Karawang karir saya tertinggi pada waktu itu sebagai senior manager di salah satu perusahaan swasta yang berada di kawasan Surya Cipta. Ya. Selain sebagai advokat, saya juga sebagai trainer, khususnya di bidang HR. Nah, dari biografi Bapak tadi, kita juga pengen tahu gimana sih Pak sejarah dari kantor Bapak ini berdirinya, awal mulanya Bapak mendirikan kantor ini yang sebelumnya dari jadi HR dan sekarang memiliki kantor hukum. Oke, jadi saya memulai praktek advokat itu di tahun 2013, tetapi nyambi sebagai HR manager. Di satu sisi HR manager itu ada kebanggaan bagi saya. Kebanggaan gimana? Ketika kita masuk perusahaan, minimal satpam tuh hormat. Lagi Pak ya. Itu kebanggaan jadi HR. Tapi duitnya nggak ada gitu ya. Orang hormat, karyawan hormat, ngelihat kita tuh takut segala macem gitu kan. Dan kita mereport kepada bos gitu kan, kepada owner. Tapi dari segi penghasilan segitu cikat gitu ya. Nah akhirnya saya mikir, tapi saya cinta sama itu. Makanya jangan cepat jatuh cinta ya, bahaya. Putus tuh gak enak gitu ya. Jangan terlalu cepat jatuh cinta. Nah sudah lama akhirnya saya berpikir, saya pernah ingat teorinya siapa yang pernah jadi direktur TVRI? Helmi Yahya. Kata Helmi Yahya, kalau sudah berada di atas, momen yang paling tepat kamu berhenti ya. Kok berhenti? Saya pikir harus fokus, kata saya. Kasihan juga, saya pernah dapat kasus, akhirnya saya lempar ke bunda, komisinya dikit karena dia ngerjain ya. Nah akhirnya sebenarnya 5 tahun ke belakang saya sudah fokus untuk mendirikan kantor sendiri. Ketika buka kantor sendiri, relasi sudah banyak ya. Akhirnya 2 tahun yang lalu saya membuka kantor dan fokus untuk
resign dari perusahaan, fight di situ. Strategi pemasaran, gimana sih cara Bapak nge-branding Nah. kantor Bapak bisa jadi kayak gini? Oke, yang pertama, advokat itu tidak boleh beriklan, tidak boleh dalam Undang-Undang 18/2003. Ya. Tetapi kita kemas, gitu ya. Yang pertama, jadi bagaimana memasarkan? Satu, saya pernah belajar ilmu manajemen, namanya SWOT analysis. SWOT analysis itu adalah strength, weakness, opportunity, and threats. Nah, di dalam membuka usaha itu pelajaran paling penting. Strength itu di mana kekuatan kita, oke? Weakness di mana kelemahan kita, opportunity di mana keberuntungan kita dapat, threats di mana hambatan-hambatan kita. Oke, strength saya ini jago di lama saya sebagai HR. Yang saya harus tahu persis yang namanya hukum perburuhan dan hukum bisnis. Oke, saya mengakui bahwa kalau bicara perburuhan, bicara bisnis, bicara perdata, bicara perjanjian, itu kekuatan saya. Itu dulu. Dan saya banyak relasi di situ. Nah, itulah poin saya, poin penting saya strength saya di situ. Ya. Nah, oke, weakness, kelemahan saya. Kalau kata saya sih, weakness-nya apa sih? Seiring jalan orang tuh biasanya kelemahan tuh nggak tahu. Iya. Tapi seiring jalan saya kan belajar 5R. Tahu 5R nggak? 5R sama. Oh, iya. Ada Seiton, Seri, Shisuke. Nah, itu belajar. Yang paling inti adalah continuous improvement. Apa kelemahan kita, gitu kan? Nah, belajar dari situ. Akhirnya kantor saya fokus pada urusan hukum bisnis dan perburuhan. Pertama kali saya buka. Pada waktu itu kalau ditanya, Pak, kalau pidana dibandingin perdata pidana, saya harus buka jujur, saya lebih jago perdata. Tapi kita tidak boleh berkata lemah di situ. Kalau ada nih hantem gitu kan, pokoknya lawyer itu harus segala tahu. Tetapi dalam strength-nya hukum bisnis dan hukum perburuhan. Nah, kalau bisnis sama perburuan dekatnya kemana? Dekatnya ke perusahaan-perusahaan, dan itu adalah dunia saya, kan? Itu satu. Jadi saya strength oke. Karena hukum itu terlampau banyak, hukum tidak dapat didefinisikan. Ini kenapa nggak bisa didefinisikan? Ada hukum tata negara, tata usaha negara, ilmu negara, perdata, pidana, tun, banyak sekali. Karena banyak hukum tidak dapat didefinisikan. Syarat definisi itu harus singkat. Itu definisi hukum kayak gitu. Nah, karena hukum juga cabangnya banyak, saya ngambil hukum perdata, hukum bisnis, hukum perburuhan. Perdata umumnya. Pidata nggak saya dalam, kalau kita belajarin semua, stres kita. Kalau sudah stres kayak gini nanti bos. Gila. Hah? Nah, itu jadi saya kuat. Nah, akhirnya satu, saya belajar di pidana, saya mengembangkan relasi, kita telepon-teleponan, dan zaman Anda, saya katakan, ini adalah zaman digital. Ya, saya gunakan Facebook saya, follower saya ada, saya buat TikTok juga. Kemana-mana kita kayak tadi ya, kalau berteman dengan saya sudah show up ini. Show up ya. Hari ini saya kedatangan ini. Nah, orang lain, Pak dia datangnya di kantornya ada kegiatan. Setiap ada kegiatan. Nah, alhamdulillah pada waktu itu dengan kita di Facebook ada, di ini teman banyak kan, relasi tadi. Alhamdulillah buka satu, saya langsung dapat tanda tangan menjadi lawyernya perusahaan. Dari kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Bapak selama berdirinya kantor ini apa aja Pak? Nah, alhamdulillah pada waktu itu dengan kita di Facebook ada, di ini teman banyak kan, relasi tadi. Alhamdulillah buka satu, saya langsung dapat tanda tangan menjadi lawyernya perusahaan. Salah satunya adalah, banyak saya dapat, salah satu Arta Mulia Beton yang perusahaannya banyak masalah. Bayaran saya kecil, tapi masalahnya banyak. Iya jalani. Tetapi, nah ini di balik itu, saya menjadi cepat sekali. Saya bangga sekali, saya dapat perkara di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Indramayu, Subang. Hebatnya dia, pakai lawyer kan per bulan dia bayar. Disiksanya saya, wah tiap minggu tuh ada perkara. Wah happy aja kita. Akhirnya apa? Jam terbang kita
practice makes perfect. Akhirnya tambah jago gitu. Dan kantor saya semakin setiap ada kegiatan saya nggak malu-malu foto dulu di Jakarta Pusat. Semakin hype ya Pak. Akhirnya kita mendapat ini kegiatan kantornya aktif. Alhamdulillah dari situ karena pengaruh digital tadi hebat, mulut ke mulut akhirnya. Jadi maksud saya digital marketing manfaatkan, tapi sebelumnya kita harus relasi, tapi sebelumnya kita harus dulu SWOT. Ilmu hukum itu terlampau banyak, tapi strategi saya banyak di perdata, di bisnis. Ada satu yang semua orang tahu, itu membuat kelas kita naik. Ya. Saya pernah melakukan PKPU terhadap PT WBP. WBP tahu nggak? PT Waskita Beton Pikes. Ya, itu satu. Itu pada waktu dihukum perdatanya. Di perselisihan hubungan industrial, saya upload tuh. Saya melawan PT Bank Rakyat Indonesia. Nah nanti, wah bohong Pak Dian. Nah kalau bohong ada ini nggak, handphone nggak? Ketik di Google, ketik nama saya @dianabadi. Ya, itu saya pernah WBP saya masukkan sama PT BRI. Nah selain itu, ternyata ya adik-adik kalau jadi pengacara, kita mensomasi BUMN itu paling enak. Langsung bayar ya. Langsung bayar ya. Nah, tapi yang agak bandel BBP ini. Karena pada waktu kita somasi, ternyata di dalamnya itu uangnya itu dikorupsikan oleh direktur yang sekarang masih ini. Itu di tahun berapa? Tahun 2021. Saya sebagai Arta Mulia Beton, PT Arta Mulia Beton, Sekitar lawan BBP. Jadi dia punya tagihan miliaran, dia tidak bayar, kita somasi, akhirnya somasi ini. Kalau yang lainnya banyak sekali. Nanti gimana sih Pak ngelihatnya? Dia itu kan ada dua kalau lawyer, ada namanya litigasi, ada non litigasi. Nah kalau kita bicara di pengadilan itu litigasi. Nah kebanyakan sekarang sudah pakai sistem e-court, litigation. Jadi seorang pengacara itu punya e-court, lihat aja di e-courtnya berapa banyak perkaranya. Nah nanti kalau lihat berapa banyak Pak, lihat aja di e-court saya. Gitu. Kan jangan by ngomong, by data kita cerita. Nah di e-court itu, kalau ditanya mana yang paling berkesan bagi saya pernah lawan BRI, kalah. Dan saya pernah lawan BUMN ke pengadilan ini ceritanya ya, bukannya somasi aja. Kita ini nanti lihat aja ada putusannya, bisa di. Boleh dong Pak kasih motivasi nih buat kita yang sebentar lagi mau mendapatkan gelar SH. Kelemahan mahasiswa sekarang adalah sangat jarang sekali membaca literatur, literasi. Apalagi zaman Anda nih, zaman Google, tanya sama Google tahu, padahal Google itu hanya kulitnya saja. Anda baca loh, John Rowe tentang teori keadilan ya. Atau gini deh, saya sarankan bicara teori-teori hukum banyak. Saya masih hafal sampai sekarang, teori utility, ya, teori Thomas Aquinas, banyak sekali. Ya, apalagi Anda ini harus lebih segar dari saya. Ya. Tapi buktinya saya lebih tahu dari Anda ya. Nah, artinya apa? Itu belum firm tentang ilmu gitu. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Ulang dari ini baca buku ya. Terutama Intan ya, baca buku karena mau pintar ya. Pintar itu bukan datang dari langit karena membaca. Nah, pesan kedua saya kepada adik-adik, mulai sekarang perbanyaklah pergaulan, perbanyaklah relasi. Oke? Sekarang ini sukses orang itu bukan dia punya kantor hebat, bukan juga dia pintar-pintar banget, enggak. IPK nggak ditanya, tetapi orang yang akan hebat itu ketika dia mempunyai relasi yang banyak. Contoh pagi ini, saya dikenali oleh Ibu Lia tuh ada Pak pegawai notaris katanya. Siapa ini? Oh, saya kenal. Langsung saya katakan, saya ada project buat dia. Saya kenal sama Ibu Lia bukan karena kami berdua. Kebetulan ada yang pos di rumah Ibu Lia itu jadi staf saya. Tiba-tiba kita kenal. Dia bawa Intan, akhirnya kita kenal. Itulah namanya membangun relasi. Saya banyak melihat bahwa anak-anak hukum itu tidak bangga menjadi mahasiswa fakultas hukum. Ya, itu tidak bangga. Itu bego banget. Bahkan Hotman Paris mengatakan bahwa orang yang paling kaya itu lawyer, orang hukum. Itu satu. Ya. Mengapa dia tidak bangga? Karena dia tidak punya ilmu. Kenapa dia tidak punya ilmu? Karena dia tidak mau belajar.
Oke, jadi motivasinya apa? Ini deh, jadilah yang terbaik dari Anda. Itu aja. Ya, gimana pun. Saya berkata bukan sebagai lawyer. Saya dulu HR, HRD itu milih karyawan, ya, milih karyawan. Nah, kuncinya kalau kita mau unggul, apalagi zaman-zaman yang akan Anda hadapi ini adalah zaman apa? Society. Beda sama zaman bapak kita. Apa sih kekhususannya? Zaman yang akan Anda hadapi ini adalah zaman kompetisi. Bapak kita dulu kalau kerja, wah nggak sesengit kita. Sekarang kompetisi. Untuk memenangkan kompetisi, satu, jadilah yang terbaik dari diri Anda. Yang terbaik apa? Kamu sudah ikrar fakultas hukum, belajar dong. Jangan sampai noskun di jurusan nggak tahu. Ditanya senyum, wah, tamat hidup Anda. Ya, jadi mulai hari ini Anda sudah semester berapa? 5. Semester 5, sebentar lagi mau selesai. Yang paling penting adalah jadilah yang terbaik. Kalau Anda fakultas hukum, Anda harus tahu ilmu hukum, gitu. Kedepannya kemana? Oh, banyak ilmu hukum. Anda mau jadi pegawai negeri bisa, menjadi HR bisa, menjadi notaris bisa, menjadi lawyer bisa, menjadi dosen bisa. Begitu banyak pilihan. Asal satu jawabannya, Anda harus menjadi yang terbaik dari diri Anda. Yang terbaik tadi banyak kata saya. Anda harus berilmu. Ilmu itu bukan ujung-ujung nyampe ke langit, enggak. Ya. Menjadi yang terbaik tadi apa yang kita bicarakan? Relasi perbanyak, ilmu diperbanyak, jangan sombong, gitu kan? Lihat juga SWOT kita, kelebihan kita apa, kelemahan kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Continuous improvement. Tidak cepat loh, butuh proses. Nah, berproses lah. Terima kasih banget nih buat Bapak Erdian Abadi yang udah sharing-sharing ke kita, ngasih ilmu, ngasih pelajaran-pelajaran yang menarik. Semoga kita sebagai mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum dapat mengimplementasikan dari ilmu-ilmu yang udah Bapak kasih.